Halo semuanya, kali ini Min dan Mia mau bikin bolen keju susu, garing di luar, lembut di dalam. Yuk, pertama kita bikin dulu adonan A-nya. Di sini ada tepung kunci biru atau tepung protein rendah. Kemudian tambahkan juga gula halus. Lalu ada ekstrak susu atau bisa diganti dengan susu saset bubuk. Kemudian tambahkan juga vanili bubuk. Nah, ini diaduk dulu semua bahan keringnya. Kalau sudah tercampur kira-kira seperti ini, kita tambahkan air dan ditambahkan secara bertahap sambil diaduk kayak gini. Oke, selanjutnya ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kalau semua airnya sudah diserap oleh tepung, selanjutnya ini akan kuuleni menggunakan tangan kayak gini. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga margarin. Oke, margarinnya ini kita uleni lagi bersama bahan-bahan yang lain. Oke, kita uleni sampai ini tidak lengket lagi di tangan ya. Kurang lebih seperti ini sudah kalis. Selanjutnya adonan A ini akan aku istirahatkan. Kita ronding-ronding dulu seperti ini. Kalau sudah dibulatkan, kita bungkus menggunakan plastik kayak gini ya, plastik wrapping. Kita lipat sedemikian rupa biar kulitnya ini tidak terkena udara. Nah, kalau sudah rapi, selanjutnya ini akan kusimpan di dalam kulkas dan akan aku istirahatkan selama 1 jam. Nah, ini dia. Sudah jadi ya, sekarang ini kita sisihkan. Selanjutnya kita akan bikin adonan yang B. Di sini tetap pakai tepung kunci biru atau protein rendah. Tambahkan juga minyak sayur. Kemudian ada air. Tambahkan secara bertahap sambil diaduk kayak gini. Nah, kalau udah, selanjutnya ini tambahkan juga margarin. Baik, ini diaduk-aduk dulu. Selanjutnya ini kuuleni menggunakan tangan juga ya. Dan akan kuuleni sampai ini kalis atau tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini sudah cukup ya Bunda. Baik, ini sama seperti adonan yang A. Ini juga akan kuistirahatkan di dalam kulkas selama 1 jam. Tapi sebelumnya ini harus kita bungkus juga ya. Baik, ini kita bungkus menggunakan plastik. Kita lipat, jangan sampai ada bagian kulitnya yang terkena udara ya. Nah, kalau udah lanjut ini akan kita simpan juga di dalam kulkas selama 1 jam. Kalau udah, keluarkan kedua adonan, kemudian ini dipotong masing-masing menjadi 30 piece. Baik, untuk memudahkan ini bisa dibentuk memanjang kayak gini, lalu dipotong-potong. Nah, ini aku potongnya menggunakan scraper aja kayak gini, dikira-kira aja sampai nanti mencapai 30 piece adonannya. Kemudian ini satu demi satu dironding atau dibulatkan kayak gini aja. Nah, kalau adonan A sudah selesai, lanjut kita ke adonan yang B. Ini juga sama dipotong sebanyak 30 piece. Kemudian dironding, tambahkan juga tepung ya kalau misalkan masih lengket. Oke, kalau udah kita lakukan sampai semua adonannya habis juga. Ambil satu adonan A, kemudian gilas menggunakan rolling pin memanjang kayak gini. Kemudian tambahkan adonan B di bagian atasnya. Ini kita lipat, kayak gini aja lipatnya. Lalu kita gilas memanjang lagi. Kalau misalkan lengket bisa ditambahkan tepung ya. Baik. Oke, kita lipat lagi. Oke, kita gilas lagi. Nah, kita melakukan hal ini sebanyak 3 kali ya Bunda. Baik, sekali lagi dilipatnya. Nah, ini semakin banyak lipatannya, jadi dia adonannya semakin mantap. Baik, kalau udah kayak gini, terakhir kita akan melebarkan adonan sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, segini aja cukup. Udah deh, sekarang tinggal masukkan aja keju parutnya. Aku pakai keju cheddar, lalu tambahkan glaze susunya. Nah, kayak gini, ini perpaduan yang enak banget. Nah, tinggal dilipat aja seperti yang ada di video, cukup simple.
Nah, untuk bagian kedua ujungnya ini bisa kita rolling pin lagi, lalu baru dilipat ya. Nah, untuk yang sebelah juga kita lipat juga. Udah deh, jadi sangat simple membuatnya kayak gini. Kalau udah tinggal tata aja di loyang, jangan lupa loyangnya juga kita alasi dengan baking paper atau mau diganti dengan olesan margarin juga boleh. Kemudian kita tinggal kasih olesan kuning telur. Nah, ini bikin warnanya tambah cantik ya. Ini karena aku mau pakai sekali olesan aja, jadi ini aku kasih agak tebal. Oke, dan lakukan sampai semua adonannya selesai. Nah, kalau udah tinggal kasih keju lagi di atasnya biar makin mantep. Udah deh, sekarang tinggal di oven aja. Oven selama 30 menit dengan suhu 180 derajat. Kalau udah matang kayak gini hasilnya. Oke Bunda, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.